mengenal Yesus Kristus dengan benar secara alkitabiah yang disampaikan oleh Pastor Peruntungan Girsang. Kami persilakan Pak Girsang untuk waktunya. Thank you, Bro Herianto. Sebentar ya. Ya, sudah kelihatan ya? Nggak kelihatan saya maksudnya ya. Pertama sekali tentunya sebelum saya mulai, saya mengucapkan Kyung Hee Pak Choi kepada sahabat-sahabat yang Kyung Hee Pak Choi yang merayakannya. Terima kasih pada hari ini ya teman-teman sekalian. Saya terinspirasi kembali ya untuk menyampaikan tentang pengenalan akan Kristus Yesus yang alkitabiah. Ya, saya kira ini menjadi satu bahan yang perlu kita betul dalami. Dan dengan demikian, kita bisa nanti sampaikan kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berdiri untuk menyampaikan kebenaran ini. Ini dari apa yang saya pelajari. Ya, terima kasih. Baiklah, saya akan sharingkan. Sebelumnya, saya berharap kita semua dan berdoa kita semua sehat-sehat dan juga kepada keluarga yang sakit, kiranya segera sembuh. Ya. Baik, saya akan sharingkan layar saya. Udah kelihatan ya, Bro ya? Ya, kelihatan sudah. Oke. Baiklah. Ini pengenalan akan Kristus Yesus yang alkitabiah. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan sahabat-sahabat sekalian. Mengapa pengenalan akan Kristus Yesus itu menjadi sangat penting? Ya, sangat penting kira-kira ya. Siapakah Kristus Yesus itu, ya kan? Yang sebenarnya itu siapa? Kemudian, apakah Kristus Yesus itu berbeda dengan Bapa dan juga berbeda dengan Roh Kudus? Apakah demikian? Nah, kita mau melihat nanti. Lalu, ya sebagai orang percaya, siapa kita di dalam Kristus Yesus? Kira-kira demikian. Nah, ini semua kita akan coba bahas secara alkitabiah. Ya, baiklah. Nomor 2, mari kita lihat ini topiknya adalah pentingnya pengenalan yang benar. Ya, nah di sini kita sudah sering ya mengangkat ayat ini, Amsal 25 ayat 2. Di mana ya kita sebagai raja-raja, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu menyelidiki kitab suci. Jadi ternyata dari pengalaman yang saya miliki, yang saya alami, mendengar dari orang saja kayaknya tidak cukup. Nah, kita harus betul-betul menyelidiki sehingga benar-benar mendapat konfirmasi, ya tentu biasa kita bilang dari Roh Kudus ya, pencerahan dari Roh Kudus yang ada di dalam kita. Sampai kita mendapat konfirmasi kebenaran itu, gitu. Dan kita tahu ternyata ya mengapa kita katakan pengenalan akan Kristus Yesus. Nah, ternyata memang di Alkitab itu secara jelas Tuhan menyatakan bahwa rahasia Allah ya tidak lain adalah Kristus ya. Kolose 2 ayat 2. Jadi, kalau dikatakan rahasia Allah itu adalah Kristus, nah tentunya perlu ada penyelidikan. Menyelidiki kita supaya kita confirm betul bahwa Kristus itulah rahasia Allah. Dan juga ya kita sering dengar ya, dan ini yang menjadi slogan kita juga, Christ in you, the hope of glory. Ya, ini juga yang menjadi slogan kita. Ya, Christ in you, the hope of glory. Nah, ini ada di Kolose 1 ayat 27. Nah, kemudian di 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah ya, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Ya, bertumbuhlah kita di dalam Kristus itu, ya. Dan dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi kita bertumbuh ya dalam kebenaran firman-Nya, bertumbuh demi apa? Pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Wow, ini dahsyat sekali, saudaraku. Ya, ayat ini memberi pengertian yang sangat dalam bagi kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang sering kita sebut adalah Matius 13 ayat 23.
Kita seperti tanah yang subur. Manakala ditaburi firman, nah kita bisa mengerti. Kalau udah mengerti kita berbuah. 100 kali, 60 kali, 30 kali lipat. Apa berbuah di sini? Berbuah di sini tidak lain adalah fokusnya apa? Pengenalan akan Kristus. Ini penting sekali. Nah, Kristus yang mana? Nah, ini. Kristus yang mana? Nah, saya masih banyak mendengar ya di dalam pelayanan saya kalau ketemu orang masih sering berbicara Yesus Kristus ya, yang daging, ya, yang bentuk daging, yang buat mujizat, yang berjalan di atas air. Nah, masih banyak sebatas itu. Ya, itu sudah bagus. Yang seperti saya katakan itu bagus. Tetapi kita harus bicara lebih dalam lagi. Nah, inilah yang Tuhan mau, pengenalan kita akan Dia. Ya, kita mengenal Kristus yang roh. Yaitu roh yang menghidupkan itu. Nah, ini yang paling dalamnya ini. Roh yang menghidupkan. Ya. Nah, di sini kita tadi tahu kita percaya, ya, kita percaya dan hidup dalam realita Kristus, ya. Dan hidup kekal di dalam Dia. Ya, hidup kekal di dalam Dia. Kenapa? Karena ada pengenalan akan Kristus, ya, pengenalan akan Tuhan itu sendiri. Ya, kita mengenal Dia. Nah, kalau kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka ini yang terjadi, saudaraku. Nah, kitab nubuatan ini dan juga kitab Yohanes 3 ayat 18, ya. Di sini ada kitab Hosea 4, dia katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Terus terang, ya, masyarakat bangsa Yahudi pada saat itu tidak mengenal Allah. Yang mengenal itu cuma Musa. Makanya mereka binasa. Bahkan waktu Yesus turun muda di bumi, mereka juga tidak mengenal siapa itu Yesus, ya. Mereka menunggu Mesias. Mesias sudah ada di depan mereka. Mereka juga kagak kenal. Karena tidak mengenal, akhirnya mereka juga binasa. Pada saat kehancuran Bait Suci Allah tahun 70 Masehi, mereka binasa di sana, ya. Binasa, mereka betul-betul binasa. Jadi benar-benar, ya, kitab Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, ini benar dan ini sudah dibuktikan dan nyata, ya, nyata. Dan di luar Kristus, ya, manusia juga yang ada di luar Kristus, mereka akan mengalami kebinasaan. Nah, ini di Yohanes 15 ayat 6 ini sering kita dengar, ya kan? Dia kalau di luar itu dicampakkan ke dalam api, ya. Kemudian Yohanes 3 ayat 18 juga berkata demikian. Ya, kita lanjutkan saudara sekalian. Nah, apakah kita telah mengenal dengan benar? Nah, ini pertanyaan. Apakah kita telah mengenal dengan benar? Mari kita menyelidiki kebenaran firman Tuhan untuk mengenalnya. Dengan apa? Tentunya dengan melakukan renewing mind kita. Jadi semua ada di pusat pikiran kita. Kita mau terima nggak? Kita mau mengaminkan nggak? Atau kita menolak? Atau kita masih mau menyelidiki? Nah, ini silakan aja. Jadi renewing mind, pembaharuan pikiran dalam hidup kita, ini sangat esensi, ya, bagi kehidupan kekristenan anak-anak Tuhan. Lanjut, ya, saya lanjutkan. Nah, 3. Usaha yang dilakukan para rasul untuk mengenalkan. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Ya. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi pada zaman itu banyak ada upaya-upaya orang, ya, orang-orang ahli Taurat, ya, yang hidup, orang Farisi pada zaman itu, yang menentang mereka, menentang pengenalan akan Allah, gitu. Nah, jadi inilah usaha dari para rasul sehingga ada orang bisa mengenal, kira-kira begitu. Nah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, jadi lagi-lagi teman saudaraku sekalian, di sini ada menaklukkan pikiran.
Renewing mind. Nah, banyak orang Yahudi pada saat itu tidak mau mengerti. Mereka pikir kalau mereka sudah melakukan hukum Taurat, itu sudah sempurna. Dan mereka tidak mau memahami tentang Injil Kristus. Ya, itu yang terjadi pada zaman waktu Yesus ada di bumi sampai pada zaman transisi yang dilakukan oleh para rasul sampai kehancuran bait suci Allah. Nah, Filipi 3 ayat 8 berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Nah, inilah kehebatan Rasul Paulus yang sadar tentang pengenalannya. Ya, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wow, ini dahsyat sekali, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Jadi dia rela meninggalkan semua pemahamannya, semua hukum Taurat yang dia kuasai, yang dulu dia punya motivasi untuk mengejar anak-anak Tuhan, membunuh anak-anak Tuhan karena hukum Taurat. Apa yang dia miliki selama ini, yang dia orang hebat di dalam orang Yudaisme, ya, pemahaman yang luar biasa. Semuanya setelah dia mengenal Kristus, ya, semuanya dianggap sampah. Nah, ini dahsyat. Termasuk jabatannya, kedudukan, dia nggak butuh lagi. Dia butuh sekarang pengenalan akan Kristus. Fokus kepada Sang Kristus. Ini dahsyat sekali contoh teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus. Kemudian di 1 Yohanes 5 ayat 20 dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Ya, waktu itu dia telah datang ya ke bumi dan telah mengaruniakan pengertian. Nah, jadi Kristus tuh memberikan pengertian kepada kita, kepada orang-orang zaman itu juga, supaya apa? Kita mengenal yang benar. Nah, ini penting sekali, mengenal yang benar. Kita ada di dalam yang benar. Nah, kita harus ada dalam yang benar, ya, dalam anaknya, yaitu anaknya siapa? Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi ini penting sekali, ya, kita memahami hidup di dalam yang benar itu, baik itu firman-Nya maupun Sang Kristus, hidup di dalam Sang Kristus Yesus. Ya, ini penting. Nah, 4. Ini Yesus yang mengenalkan dirinya. Ya, Yesus mengenalkan dirinya sebagai Sang Bapa. Wow. Ini dahsyat sekali. Kalau selama ini kita memilah-milah Yesus sendiri, Bapa sendiri, Yesus secara spesifik mengenalkan dirinya adalah Sang Bapa. Walau dia sering mengutarakan dia anaknya, ada Bapa. Nah, ingat saudaraku, waktu Yesus menyatakan dia anak Allah, dia sudah dikejar-kejar, dilempar batu dan mau dibunuh. Karena dianggap oleh bangsa Yahudi pada saat itu telah menghujat Allah. Nah, jadi kita harus bisa melihat momentum pada saat Yesus menggunakan kata anak Allah. Tapi dia juga terus terang di sini. Ya, di Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, Sang Roh itu, ya, Bapakku ini Sang Roh itu, dan tidak seorang pun mengenal anak, ya, selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Nah, anak itu yaitu Kristus itu berkenan menyatakannya kepada umatnya. Siapa Bapa, ya, siapa dirinya. Nah, dirinya mengenalkan bahwa dirinya adalah Sang Bapa itu. Nah, Yohanes 14 ayat 7 dan 9. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini, nah ini pada waktu itu, ya, di tahun 30-an Masehi, Yesus sudah berbicara. Sekarang ini, kamu mengenal dia, mengenal Bapa. Dan kamu telah melihat dia. Siapa yang mereka lihat? Ya, Kristus. Yesus yang mereka lihat. Yesus yang mereka lihat. Tapi itu sudah
menggambarkan mereka telah melihat Sang Bapa. Nah, ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi ayatnya sangat jelas. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Nah, ini banyak orang di luar sana tidak mengerti ya tentang kebenaran firman ini. Firman ini jelas dan mudah dipahami. Nah, Yohanes 17 ayat 2. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi, nama Bapa siapa? Ya, tentu nama Bapa ya Yesus Kristus Tuhan. Ya, itu namanya. Dan ditegaskan lagi oleh Yesus untuk orang itu bisa mengerti. Dia katakan apa? Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jika kamu tidak percaya, ya, jadi bagi siapa yang tidak percaya bahwa akulah dia, akulah Sang Bapa itu, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi Kristus itulah Sang Bapa itu sendiri. Maka tidak heran di Yohanes 10 ayat 30 dikatakan apa? Aku dan Bapa adalah satu. Kira-kira demikian, ya kan? Nah, mari kita selidiki lebih dalam. Ya, kita lihat lebih dalam. Saudara, mari kita lihat di sini. Di gambar 5 ini, kita lihat kita semua sependapat. Saya yakin kita semua sependapat bahwa Allah itu roh. Ya, Allah itu roh. Ya, Allah itu roh. Nah, kitab Ulangan juga di sini berkata apa? Ulangan 6 ayat 4 katakan, "O Israel, the Lord our God, the Lord is one." Jadi Tuhan itu satu. Nah, ayat yang sangat populer, ya nubuatan yang sangat populer, Yesaya 9 ayat 6 di HP kita, ya ayat di situ dia katakan apa? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang. Nah ini, namanya disebut orang apa? Penasehat ajaib. Inilah yang disebut Roh Kudus. Ya, yang mengingatkan, ya, yang mengajar. Ya, Pak? Penasehat ajaib, Roh Kudus. Disebut lagi apa? Allah yang perkasa. Disebut lagi apa? Bapa yang kekal. Dan disebut juga dia Raja Damai. Jadi satu pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Ya, dialah yang disebut itu Roh Kudus, dia disebut Allah yang perkasa, dia disebut Bapa yang kekal, dia disebut Raja Damai. Nah, di Yesaya 43 ayat 11 katakan, aku. Nah, ini kita nubuatannya. Aku, yaitu Tuhan. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, siapa juru selamat? Tentu Bapak Ibu dengan tegas akan menjawab, Yesus Kristus. Dialah juru selamat. Dialah Mesias. Jadi, kitab nubuatan Yesaya 43 ayat 11 sudah digenapi, ya, yaitu kita tahu bahwa Yesus Kristuslah Sang Tuhan itu, ya. Nah, Yesus dan Bapa adalah satu, ya, dan Dia ini Maha Hadir sebenarnya. Nah, kita lihat Allah itu roh. Allah yang roh, ini saya udah banyak cerita orang sepakat nih, ya. Allah itu roh. Allah yang roh itu turun menjadi manusia. Ya, melalui Maria. Allah yang roh menjadi manusia. Kemudian Allah yang manusia ini, Yesus yang manusia ini mati di salib. Mati di salib, dikubur dan bangkit. Waktu dia bangkit, dia menjadi roh. Nah, Allah yang roh ini, atau Kristus yang roh ini, dialah yang omnipresent, maha hadir. Ini penting sekali. Jadi, Kristus itu maha hadir. Ini yang penting untuk kita tangkap. Saudaraku, maha hadir. Nah, kita lihat lebih jauh lagi. Saudaraku, kita lihat lebih jauh.
Kristus Yesus itu roh. Ya. Di sini dikatakan apa? Kita ingat Yesus itu apa? Roh Allah yang roh itu menjadi manusia. Yaitu disebut apa? Immanuel. Allah menyertai kita. Ya, Allah menyertai kita. Jadi ada kata Immanuel, Allah menyertai kita. Ya, Tuhan itu adalah roh. Perkataan-perkataan Kristus adalah roh dan hidup. Ya. Nah, di sini maka di Yohanes 14 ayat 16 sampai 20 dikatakan apa? Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya. Seorang penolong yang lain. Supaya apa? Di sini dikatakan ya, ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau Kristus itu, Yesus itu berbeda dengan roh itu, maka dia akan berkata, Bapak Ibu, ia akan menyertai kamu sementara waktu ya. Nanti aku datang kembali, akan aku ambil alih. Nah, ayatnya tidak berkata demikian. Maka dia katakan apa di sini? Supaya ia, sang roh itu, ya menyertai murid-muridnya selama-lamanya. Maka inilah kata menyertai ini sama dengan di sini Immanuel. Menyertai kita. Allah yang roh, yang menjadi manusia, ya, menjadi Yesus Kristus, menyertai kita selama-lamanya. Ya, Allah yang roh, Immanuel, kemudian Yesus yang daging sebentar lagi akan menjadi roh, ya. Maka dia katakan menyertai. Jadi ada kata menyertai di sini, sama. Ya, menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu apa? Roh kebenaran. Jadi roh kebenaran, ya, roh penolong, roh Allah, roh Kristus. Nah, itu sama, ya. Nah, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Jadi dunia tidak melihat ya sang roh itu. Dan dunia tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Nah, ini penting pengenalan. Jadi kita harus mengenal bahwa sang roh itu adalah Kristus itu sendiri. Ya. Nah, mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu. Kembali lagi dikatakan menyertai kamu Immanuel. Ya, menyertai kamu Immanuel. Ya, Immanuel. Jadi, ya Kristus itu ya yang sudah mengirimkan rohnya, dia bilang, ya, itulah yang Immanuel dan dia diam di dalam kamu. Nah, mari kita catat ayat 18. Aku, yaitu Kristus, Yesus, dia bilang apa? Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Jadi Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu. Teman-teman sekalian, tidak pernah. Ya. Jadi aku datang kembali kepadamu. Jadi karena dia masih dalam raga manusia, wujud rupa manusia, dia setelah mati, dia kembali. Ya, dia kembali. Dia kembali ke dalam wujud aslinya, ia roh, yaitu yang maha hadir itu. Maka dia katakan di sini, ayat 19. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Nah, waktu Yesus telah bangkit, dia menjadi bait suci Allah, di tempat itu bersatu mereka, maka disitulah mereka melihat ya Tuhan hidup dan mereka juga hidup di dalam Kristus itu. Ya, karena di luar Kristus adalah kematian. Maka ayat 20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu pun ya, dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya. Jadi kamu di dalam aku di dalam kamu. Kemudian ayat 21, aku pun akan mengasihi dia, mengasihi umatnya dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi dia betul-betul menyatakan diri kepada orang yang beriman kepada dia. Nah, 1 Petrus 3 ini kan dibilang, ini ya. Di sini yang tadi katakan apa? Dia dibangkitkan dalam roh, ini ya. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan dalam roh. Nih, saudaraku, jadi dia telah dibangkitkan dalam roh. Ini, ya saudaraku. Jadi penting sekali.
Nah, di sini dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 45, inilah yang disebut Yesus dibangkitkan apa? Menjadi roh yang menghidupkan. Jadi roh yang menghidupkan inilah yang sering saya katakan kepada Bapak Ibu, inilah yang disebut pohon kehidupan. Di Taman Eden disebut pohon kehidupan. Jadi pohon kehidupan itu berbicara Kristus sebagai roh yang menghidupkan. Maka roh yang menghidupkan inilah yang bisa menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan berbagai rupa. Di sini dikatakan, ya, kita, ya ini saya buat topiknya, kita telah bersatu dalam Kristus Yesus. Nah, Yohanes 2 ayat 19 sampai 21, kita ingat ayat ini. Yesus sering berkata, ya, dia waktu itu dia berkata, jawab Yesus kepada, rombaklah bait Allah ini. Ya, waktu itu ada bait Allah di Yerusalem, dan dalam 3 hari aku mendirikannya kembali. Nah, orang Yahudi pada saat itu pada protes, enak aja lo gitu kira-kira ya. 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. Dan engkau akan membangunnya dalam 3 hari. Nah, orang coba mengejek dia. Nah, orang tidak mengerti. Tetapi yang dimaksudkannya, yang dimaksud Yesus ialah apa? Bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Nah, ini penting. Jadi tubuh Kristus itulah bait Allah. Nah, tidak heran Efesus 1 ayat 10 dengan tegas berkata, rencana itu ialah upaya segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, ya, menjadi satu dengan Kristus sebagai kepala. Jadi, saudaraku, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, semuanya itu apa? Ya, menjadi satu dengan Kristus, di mana Kristus sebagai kepala. Wow, ini penting sekali. Ini ayat penting, Bapak, Ibu, Saudaraku. Tolong ayat ini betul-betul dicatat. Remember ayat ini, ingat ayat ini. 2 Korintus 5 ayat 16. Ya. Di sini dikatakan di bagian B-nya, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ini penting. Jadi supaya kita tahu, jangan sekali-sekali pikiran kita, ingat, renewing mind, ya, renewing mind. Jangan sekali-sekali pikiran kita kembali kepada membayangkan, melihat Kristus itu dalam wujud manusia, dalam wujud daging. Itu sudah selesai. Makanya para rasul berkata, kami tidak lagi menilai Kristus dalam wujud manusia. Karena mereka sudah tahu Kristus itu adalah Allah yang maha hadir. Allah yang roh. Tuhan yang roh. Nah, ini penting sekali, saudaraku. Jadi mohon dicatat baik ayat ini. Ini penting untuk kita sharekan di mana-mana, ya, sehingga orang paham. Yohanes 14 ayat 3. Ini juga penting. And if I go and prepare, ini waktu itu dia mau mati di salib, ya. Dan dia menyiapkan apa? A place untuk kita. Nah, dia katakan, I will come again. Aku akan datang kembali and receive you. Nah, dan menerimamu di mana? Yang dikatakan menerima di rumah Bapa. Di mana di sini? To myself. Ya, to myself. That where I am, there you may be also. Jadi menerimamu, aku akan datang kembali. Yesus yang kita kenal ini akan datang kembali dan menerima, ya, murid-muridnya pada saat itu masuk ke dalam dirinya, kepada diri Kristus, yaitu bait suci yang baru, di mana mereka tinggal bersama-sama. Wah, ini luar biasa sekali. Sehingga di mana Kristus ada, mereka juga ada. Nah, tidak heran juga Efesus 2 ayat 6, and raise us up together, dan telah membangkitkan kita bersama, and made us sit together, dan membuat kita duduk bersama in heavenly places in Christ. Jadi kita sudah mengalami tempat yang surgawi, di mana
di dalam Kristus. Ini penting. Jadi Kristus itu luar biasa, ya, saudaraku. Dan juga Efesus 2 ayat 15 yang juga sering kita dengar adalah dengan matinya dia sebagai manusia, ia telah membatalkan seluruh hukum Taurat dengan segala perintah dan peraturannya dan menciptakan. Nah, ini menciptakan baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi telah menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Nah, ini penting. Jadi, saudara dan saya, kita semua telah menjadi satu manusia baru, yaitu manusia roh di dalam Kristus. Di dalam dirinya yang mana? Kristus yang roh. Ya, Kristus yang roh. Maka tidak heran, ya, kita Wahyu 3 ayat 20. Aku berdiri di depan pintu mengetok. Kalau ada yang buka, aku akan masuk dan makan bersama dia. Siapa yang berdiri? Ya, Kristus. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ya, nggak bisa kelihatan karena dia roh. Gitu ya, teman-teman sekalian. Kedelapan. Kita dicipta dalam Kristus. Ya, ini penting sekali, ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Nah, ini penting. Sebab karena kasih karunia, ya, karena Kristus lah, ya, karena kasih karunia-Nya, kamu diselamatkan oleh iman. Iman di sini berbicara Kristus, ya, bukan kehebatannya kita, ya, nggak ada kehebatan kita di sini. Jadi kamu diselamatkan oleh Kristus, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Semuanya ada anugerah. Jadi tidak ada hasil pekerjaan kita. Jadi tidak ada seorang pun di antara kita yang sombong dalam memegahkan diri dalam hal ini. Nah, ini penting dikatakan di ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi kita ini sudah diciptakan di dalam Kristus Yesus. Ya. Walaupun manusia secara jasmania itu adalah hasil hubungan suami istri. Tetapi setelah Kristus bangkit, mati dan bangkit, bagi kita yang ngeh dan sadar, kita tahu bahwa kita ini buatan Allah diciptakan menjadi manusia baru, ya, lahir baru di dalam Kristus. Nah, ini penting sekali. Jadi sebenarnya kita kalau lihat di sini, buatan Allah diciptakan dalam Kristus, ya sebetulnya Allah ini ya Kristus itu sendiri. Sebenarnya kalau kita mau betul-betul mengamati, ya, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Ya. Untuk melakukan pekerjaan baik, ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ya, mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa pekerjaan yang baik dipersiapkan Allah sebelumnya? Ya, dia sebagai penebus. Itulah pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Apa? Kristus itulah penebus. Supaya apa? Kita hidup di dalam Sang Penebus. Nah, inilah perbuatan baik yang Tuhan mau kita melakukan pekerjaan baik. Apa? Hidup di dalam Sang Penebus. Hidup di dalam Kristus Yesus, Sang Penebus. Ya, Tuhan itu. Nah, hidup di dalam kasih karunia itu. Nah, itu kira-kira. Itulah pekerjaan yang baik. Tuhan mau kita hidup di dalam kasih karunia itu, di dalam Kristus itu. Tapi kalau kita mau berbuat baik ini di kehidupan sehari-hari, semuanya bagus. Memang harus demikianlah kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Melakukan perbuatan baik itu menjadi kewajiban bagi setiap anak-anak Tuhan. Tetapi yang di sini, ini adalah penekanannya hidup. Ya, melakukan perbuatan baik, perbuatan kita hidup di dalam Kristus. Supaya kita hidup di dalam Dia. Ini penting. Maka kalau kita mengerti ini, maka kita menjadi apa? Segambar dan serupa dengan Allah. Serupa dengan Kristus. Inilah yang digambarkan di Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia, ya, segambar dan serupa dengan kita, serupa dengan Allah, ya. Yaitu apa? Ini kita
Waktu kita diciptakan di dalam Kristus, maka kita telah segambar dan serupa dengan Dia. Serupa dengan Dia yang bagaimana? Kita telah menjadi manusia roh, manusia lahir baru, manusia rohani yang hidup di dalam yang roh, yaitu Kristus yang roh. Wow, dahsyat ya, saudaraku. Kemudian untuk itulah, ya, untuk itulah kita menyembah Dia, ya, menyembah Kristus itu dalam roh dan kebenaran. Nah, ini penting sekali, saudaraku. Jadi kita menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran. Jadi sangat pribadi sekali. Keintiman yang sangat pribadi antara setiap kita kepada Tuhan. Nah, kalau pas kumpul kita mau nyanyi bersama, mau ada doa, ya itu nggak ada masalah. Itu bagus-bagus saja, teman-teman sekalian. Tetapi secara pribadi, relasi kita dalam roh dan kebenaran. Ini yang penting untuk kita pahami. Saudaraku, ini penting sekali. Ini yang nomor 9 ini. Kesempurnaan dalam Kristus. Jadi, sesuai dengan Kolose 1 ayat 28. Ya, Kristuslah yang diberitakan. Sehingga kita memimpin orang, mementor orang, mengajar orang, membimbing orang. Supaya mengalami apa? Kesempurnaan dalam Kristus, saudaraku. Ya, kesempurnaan dalam Kristus. Nah, apa yang sempurna dalam Kristus? Ya, yang sempurna dalam Kristus. Nah, di sini kita harus aminkan renewing mind, pembaharuan pikiran, menerima apa yang sudah Tuhan lakukan, yaitu apa? Kita telah selamat. Kita telah rest, beristirahat di dalam Kristus. Kita telah kudus satu kali selama-lamanya dalam Kristus. Kita merdeka di dalam Kristus. Ya, kita hidup kekal di mana? Di dalam Kristus. Ya, kita menjadi orang benar. Ya, kita menjadi orang benar di mana? Menjadi orang benar di mana? Ya, di dalam Kristus. Kita menjadi satu roh. Siapa yang mengikatkan dirinya kepada Kristus menjadi satu roh dengan Dia. Jadi kita satu roh dengan Kristus. Maka relasi kita, ya, kepada bersama di dalam Kristus itu, relasi kita kepada Tuhan adalah relasi dalam roh dan kebenaran, karena kita sudah satu roh. Siapa yang mengikatkan diri kepada Kristus, dia menjadi satu roh dengan Kristus. Dan untuk itu kita paham, kita telah lahir baru. Lahir baru di mana? Di dalam Kristus. Kita segambar dan serupa dengan Kristus. Karena Kristus itu roh, kita adalah telah menjadi manusia roh. Ya, manusia baru kita. Kita baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi telah menjadi satu manusia baru di dalam Kristus. Nah, untuk itu kita pahami dan sadari, ya saudaraku, bahwa Kristus hidup di dalam saudara dan saya. Nah, ini penting. Christ in you, Christ in me, the hope of glory. Nah, waktu kita menghidupi Kristus hidup dalam kita, maka ya tanpa saudara sadari, tanpa kita sadari, ya Tuhanlah yang terekspresikan, ya Kristuslah yang terekspresikan melalui hidup setiap kita. Wow, ini dahsyat sekali, saudaraku. Bapak, Ibu, saudaraku, kalau kita menangkap, ya inilah yang Tuhan sudah desain, Tuhan sudah siapkan untuk setiap kita. Maka saya percaya anak-anak Tuhan itu akan dahsyat kehidupannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik di rumah tangga maupun di dalam tugasnya, dimanapun mereka bertugas. Dan juga baik kita sebagai warga negara Indonesia. Ya, karena kita akan mengekspresikan Tuhan. Kita akan will do the best in our life. Kita akan memberikan karya terbaik kita. Jadi kalau ada yang jadi anggota TNI, menjadi anggota TNI yang benar, ya betul-betul melakukan kewajiban dengan benar, tugas fungsinya dengan tepat dan benar. Anggota polisi juga demikian, anggota DPR juga demikian, para menteri juga demikian, Bapak Presiden juga demikian. Semua, setiap masyarakat. Kalau menangkap kebenaran ini, ya setiap orang akan apa? Tuhan mengalir, ya Tuhan mengalir dalam hidupnya. Kalau renewing mind,
Kalau mau melakukan pembaharuan pikiran. Sehingga bukan kita lagi yang hidup, bukan ego kita, tapi Tuhanlah yang hidup. Nah, ini dahsyat sekali, sahabat-sahabat sekalian. Tentu pengenalan kita akan Kristus Yesus ini menjadi hal yang sangat esensi di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan dan di dalam kehidupan setiap umat manusia. Sebenarnya demikian kalau kita mau katakan, ya. Jadi inilah yang menjadi tugas kita. Kalau sudah Kristus hidup di dalam kita, kita ada satu kerinduan yang Tuhan taruh di hati setiap kita. Ada kasih, ada kerinduan di mana orang lain mengalami apa seperti apa yang kita alami. Kira-kira demikian. Tentu kita akan mengabarkannya, membimbing orang, mementor orang, ya, baik itu pribadi lepas pribadi maupun dalam bentuk komunitas. Sehingga kita bisa betul-betul membangun komunitas yang benar-benar mengalami kesempurnaan di dalam Kristus Yesus. Wow, dahsyat sekali saudaraku. Baiklah, saudara, ini kesimpulan, ya. Nah, mari teman-teman, dari apa yang kita uraikan tadi di atas, ya mungkin ada yang belum setuju, nggak apa-apa, saudaraku. Ya nggak apa-apa. Tapi apa yang saya uraikan tadi bukan saya ngarang-ngarang. Semua ayatnya jelas, ya, ada di Alkitab, bisa kita baca. Nanti siapa butuh slide ini bisa diberikan, ya. Siapa yang butuh diberikan, silakan japri di situ, japri ke saya juga boleh. Slide-nya akan diberikan. Jadi lihat ayat-ayatnya, konteksnya lihat, sehingga kita betul-betul mengenal, ya, mengenal akan Kristus Yesus benar-benar secara alkitabiah. Jadi mari kita aminkan bahwa kita telah mengenal Kristus Yesus sesuai kebenaran firman Tuhan yang alkitabiah yang telah kita bahas. Banyak lagi ayat-ayatnya, teman-teman sekalian. Banyak sekali. Karena waktu yang sangat terbatas, sehingga saya tidak bisa uraikan semuanya, ya. Tapi semuanya ada. Yang pasti, waktu kita baca firman, baca Alkitab, ayat menguatkan ayat, ayat menjawab ayat, ya, ayat dijelaskan oleh ayat yang lain, gitu kira-kira, sehingga tidak ada ayat dengan ayat yang saling tabrakan, ya. Nah, contoh kan kita tahu banyak orang berpikiran akan melihat Yesus dalam wujud manusia, akan memerintah kerajaan 1000 tahun, bisa dipegang, bisa salaman, katanya begitu. Nah, kalau itu betul, maka hal itu akan menabrak ayat-ayat yang lain, saudaraku. Nah, contoh, ya saudaraku, contoh. Ayat yang akan ditabrak, saudaraku, tentang kedatangan kerajaan Allah. Ya, ini Lukas, ya, saudara. Lukas 17, saudaraku. Ayat 20. Atas pertanyaan orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Kenapa? Karena Kristus itu roh. Ya, dia telah menjadi roh. Dia telah kembali kepada natur kealahannya, yaitu roh. Jadi dia sudah menjadi kodrat kealahannya. Juga, ayat 21, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini. Dan ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi kerajaan Allah ada di antara kita. Yesus sudah mengingatkan. Waktu dia masih dalam wujud daging, dia katakan, jika ada 2 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Nah, Christ in you. Ya, you di situ adalah komunitas tubuh Kristus. Aku ada di tengah-tengah kamu. Dia udah berkata begitu. Ya, kenapa? Karena dia tahu dia sedang mengambil wujud daging, rupa untuk mati di kayu salib, gitu, saudaraku. Nah, jadi ini penting sekali, saudaraku. Nah, ini penting juga ayat 22, ya, Lukas 17 ayat 22 dikatakan. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia. Ya, anak manusia itu. Dan kamu tidak akan melihatnya.
Nah itu. Jadi kita tidak bisa melihat dia. Apalagi melihat dia di awan-awan. Memang kata-katanya betul-betul melihat di awan-awan. Awan-awan itu artinya apa? Dia datang dalam kemuliaannya. Jadi bukan dilihat dengan mata fisik kita ini, mata panca indera kita, bukan. Awan-awan berbicara dia datang dalam kemuliaannya. Dia nggak bisa dilihat dengan mata. Maka kepada Thomas juga dia katakan apa? Ya, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Jadi memang dia sudah tidak bisa dilihat. Tapi ingat, dia bisa menampakkan diri kepada murid-muridnya pada saat itu. Nah, inilah yang dikatakan oleh banyak orang, Kristus itu punya tubuh kemuliaan. Ya, jadi Allah yang roh, Kristus yang roh itu bisa menampakkan diri kepada murid-muridnya, sahabat-sahabat sekalian. Mengapa dia menampakkan diri? Karena dia mau supaya murid-muridnya tidak gusar, tidak kehilangan dia karena dia sudah mati waktu itu. Supaya murid-muridnya percaya diri untuk mengabarkan Injil kebenaran. Dia akan mengabarkan apa? Injil kebenaran di mana dia murid-murid memiliki apa? Tuhan yang hidup. Ya, maka Yesus yang roh, Kristus yang roh menampakkan diri dengan berbagai rupa. Ya, dengan berbagai rupa. Supaya murid-murid tidak memegang satu rupa. Kira-kira begitu. Jadi dengan berbagai rupa, ya. Jadi ingat bahwa Kristus itu adalah roh, Allah itu adalah roh, Kristus itu adalah roh, dia bisa menampakkan diri. Kalau dia mau, dia menampakkan diri, ya, kepada murid-muridnya. Jadi ini penting. Nah, untuk itulah maka kita yakin pasti di sini, ya, sebagai kesimpulan, Yesus Kristus itu disebut juga dengan Bapa. Dia menyebut dirinya sebetulnya dia juga Bapa. Dan dialah Sang Roh Kudus. Sang Roh Kudus. Ya, dialah roh itu dan Kristus Yesus itu dah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang satu itu, yang Esa, yang seperti tadi dikatakan the Lord is one, ya. Nah, Kristus yang diurapi, ya, yaitu Mesias. Dia adalah apa? Tuhan yang menyelamatkan dunia. Jadi dialah Tuhan yang menyelamatkan dunia. Hal ini tidak dipahami oleh bangsa Yahudi pada saat itu. Kristus Yesus adalah Tuhan yang roh. Di mana keberadaannya tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, makanya waktu itu Yesus bisa tembus tembok, bisa masuk ke ruangan tanpa buka pintu, ya. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, so apa? Kristus Yesus adalah Tuhan yang maha hadir, omnipresent. Tuhan yang maha hadir. Inilah kami pernah membuat seminar di Yogyakarta. Dalam diskusi itu, tiba-tiba ada seorang dokter angkat tangan. Ternyata dia tidak bertanya, Bapak Ibu sekalian. Dia hanya memberi konfirmasi. Setelah sekian puluh tahun saya dalam pelayanan, dia katakan, hari ini, ya pada waktu itu kami membuat seminar di satu hotel di Yogyakarta. Dia kata, hari ini saya confirm bahwa Yesus Kristus itu omnipresent, Tuhan yang maha hadir. Nah itu dulu ada seorang dokter, ya dokter teologi yang berkata begitu waktu kami melakukan seminar bersama teman-teman CCM ada di Yogyakarta. Ya, kemudian kita lanjutkan. Nah, kita telah menjadi satu manusia baru dan hidup kekal di dalam Kristus. Ya. Jadi saudara dan saya, kita telah menjadi satu manusia baru, kita hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Ini penting sekali. Kemudian Kristus yang kita hidupi itu, dia hidup di dalam kita. Di mana relasi kita dengan dia, dengan Kristus adalah dalam roh dan kebenaran. Selanjutnya, Kristuslah yang termanifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan saudara dan saya, dimanapun kita berada. Wow, ini luar biasa sekali saudaraku. Ya,
luar biasa sekali kalau kita memahami kebenaran ini. Ya, Christ in you, the hope of glory, ini sangat penting di dalam kehidupan kita, saudaraku, sehingga kita masing-masing kita bisa mengekspresikan Tuhan yang hidup di dalam saudara dan saya. Jadi hari ini saudaraku, kita telah melihat ayat-ayatnya dengan jelas. Dan ini bukan dari saya, saudaraku, tapi kita melihat ayat demi ayat. Banyak lagi ayat yang lain, tapi ayat yang tadi itu sudah memberi gambaran bahwa Kristus itulah Bapa itu sendiri. Nah, Kristus itulah Roh itu sendiri. Jadi sebenarnya Allah yang roh pernah turun ke bumi menjadi manusia Yesus, mati di kayu salib, dikubur dan hidup kembali menjadi roh lagi, kembali kepada natur kealahannya yaitu roh. Nah, Allah yang roh ini, Kristus yang roh ini mengajarkan kepada kita untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. So, kita siapa yang mengikatkan dirinya pada Kristus, maka dia udah satu roh dengan Kristus. Dahsyat. Dan Kristuslah yang hidup di dalam saudara dan saya. Mari kita sama-sama menjadi berkat dimanapun kita ada, mengekspresikan Kristus, mengenalkan Dia, supaya setiap orang sadar bahwa ada Tuhan di dalam mereka, sehingga mereka juga bisa mengalami apa yang kita alami, sehingga mereka betul-betul renewing mind, hati mereka betul-betul luar biasa. Mari kita, sebelum saya tutup, kita nyanyi satu lagu, saudaraku. Satu lagu. Ya. Kemurahan-Mu ya, saudaraku. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa jiwaku, bawa jiwaku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. bawa jiwaku, bawa jiwaku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saudaraku, marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saudara, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak, jangan pernah ada keraguan apapun di dalam hidup saudara dan saya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita confirm dalam hidup ini. Kita betul-betul memperbaharui pikiran kita, sehingga kita tahu persis siapa kita dan siapa Tuhan yang kita sembah. Karena kita ada di dalam Dia dan kita sudah bersatu dengan Dia. Saya percaya, manakala saudara dan saya menangkap kebenaran ini, tidak ada intimidasi apapun dan tidak ada ketakutan apapun dalam hidup saudara dan saya. Percayalah saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah memakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, pikiran-Mu dan perasaan-Mu Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang ada di CCM ini, yang bergabung di dalam Zoom Meeting CCM. Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberikan pencerahan. Roh-Mu yang kudus yang memberikan iluminasi, yang memberikan pencerahan itu di dalam setiap hati dan pikiran kami.
sehingga kami benar-benar bisa menangkap kebenaran-Mu. Engkau yang membaharui pikiran kami, renewing of our mind. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami tidak terombang-ambing kehidupan kami dengan pengajaran sana, pengajaran sini yang membuat kami resah dan gelisah. Tapi hari ini kami confirm dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Sehingga kami benar-benar berjalan bersama Engkau. Immanuel, Engkau yang Immanuel. Kami tidak pernah meragukan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami tidak terombang-ambing oleh pengajaran apapun Tuhan. Tapi kami percaya, kami bersatu dengan Engkau. Kami kudus di dalam Engkau. Kami hidup kekal di dalam Engkau. Pakai kami, setiap kami Tuhan menjadi ekspresi-Mu. Sehingga banyak orang yang belum mengenal-Mu akan mengenal-Mu lebih dalam, lebih dalam. Terima kasih Tuhan. Pakai kami, setiap kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga, Tuhan pakai. Apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kami, ada Engkau bersama kami Tuhan. Kami tidak pernah takut apapun. Tuhan, kami aminkan. Kami semuanya sehat Tuhan. Kalau ada di antara kami dan keluarga yang sedang sakit, kami percaya di dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Yang berbeban, mereka merasa keringanan karena ada Kristus bersama mereka. Tuhan, kami percaya Engkau benar-benar meneguhkan, menguatkan setiap kami di dalam kehidupan kami. Baik pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, maupun kami sebagai warga negara Republik Indonesia. Pakai kami semua Tuhan, untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi sumber inspirasi, kemanapun kami pergi dan dimanapun kami berdiri. Sehingga kami benar-benar bisa menjadi warga negara Indonesia yang benar, yang baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Berkati semua keluarga yang hadir, maupun sahabat-sahabat kami yang belum bisa hadir. Tuhan berkati semua mereka. Sehingga di minggu depan, hari Sabtu depan, kami bisa bertemu kembali. Di dalam nama Yesus, bagi kita yang percaya katakan, amin. 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 Terima kasih Pak Girsa untuk sharing firman-Nya. Amin. Makasih. Lagunya tadi bersama Ibu Ediana memberkati kita semua. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa Allah itu Roh. Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus adalah Kristus Yesus sendiri, dan kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam